Ya, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic, teman-teman dari seluruh Indonesia. Saat ini saya ada di Kota Makassar, ya, khususnya di Kabupaten Goa ya, ini ya, udah termasuk Kabupaten Goa. Sedang berada di kebun Orchid Green, ya, bersama pemiliknya Pak Yuda atau Ibeng Yuda, dan dirampungin Ibu Titi, ya, yang selama ini sempat pengen live bareng tapi terhambat pada masalah koneksi, jadi belum bisa on. Tapi senang sekali saat ini saya ada di greenhouse yang mereka buat, ya, dan juga saya senang sekali karena ada komunitas anggota dari hidroponik Kota Makassar, ya. Ada kawan-kawan, ada Pak Henry dan kawan-kawan, ya. Mereka semua adalah para petani hidroponik yang masuk di dalam hidroponik Kota Makassar yang grup ketiga, ya. Yang baru-baru, ngakunya baru-baru, tapi udah kebun semua gitu, ya. Nah, kami tadi sudah berbincang-bincang tentang sharing tentang pengetahuan, pengalaman, dan seterusnya. Tapi yang paling penting hari ini saya ingin mengangkat bahwa greenhouse ini masih baru, ya Pak ya? Masih baru. 3 bulan kali ya? Belum, Pak. Belum 3 bulan ya? Dibangun oleh seorang arsitek, Pak Yuda ini. Jadi, kalau dari penampilan fisik lihat, wah, greenhouse-nya ya orang sini bilang kelas sultan. Kelas sultan. Jadi pakai holo kotak, dicat semprot gitu ya, wah keren banget lah ya. Iya ya, jadi yang paling menarik walaupun baru panen perdana kedua ini, pembelinya sudah ngantri istilahnya gitu ya. Dan konsepnya konsep bisa panen sendiri gitu Bisa ya. panen Jadi sendiri. bisa panen sendiri. Mungkin boleh Ibu Titi atau Pak Yuda nemenin saya ngelihat unit-unit ya. Ayo. Iya. Jadi mereka menggunakan sistem, teman-teman juga boleh gabung ya, menggunakan sistem rakit apung ya. Nah ini contohnya sedang menanam sawi samhong yang menurut saya juga luar biasa. Ini pakai bibit apa ya? Bukan samhong kali ya? Ini sawi keriting yang Keriting. dari Paroni, Pak. Oh, oke, dari ini punjen ya? Ya. Punjen, jadi menjelang usia panen, sedangkan di sini ada selada ya yang masih usia remaja, ya, sedang disiapkan untuk disesatkan. Dan di kejauhan juga ada aneka tanaman selada, ya, juga bercampur sawi, ya. Jadi mereka nggak khawatir untuk melakukan itu karena pada prinsipnya baik-baik saja, ya. Walaupun juga ada yang fokus tentang selada, di sini ada red oak leaf, ada butterhead, ya. Kemudian di kejauhan ada gentian, ada lolorosa, dan kangkungnya yang jadi primadona yang sempat saya ajak live Pak Yuda. Ini konon kangkung termahal di Indonesia kali ini ya. Sekilo jadi berapa ya? Kalau beli satuan jadi 40. 40.000 sekilo. Kangkung sekilo 40.000 nih, petani kangkung bisa cepet kaya nih. Kita lihat kangkung apa sih? Ya, yang orang bilang kangkung sultan nih ya. Satu titik ini berapa biji Pak Yuda ditanam? Kita 5 sampai 8. Lebih 8 ini lihat 8, nih ya. Jadi satu titik tanam ini bisa sekitar 8 pohon ya. Batang besar ya, usianya pas ini untuk dipanen. Boleh saya intip akarnya ya? Enggak. Ini nggak ada rekayasa. Ya, iya, keren sekali akarnya, lihat, luar biasa. Ya, bersih. Siapa yang tidak pengen beli kangkung seperti ini ya? Makanya nggak heran harganya 40.000 sekilo ya. Wah, ini kalau di tempat lain di Jakarta bisa jualan kangkung 40.000, wah luar biasa. Di kejauhan ya dekat Mbak Titi itu ya ada sawi-sawian. Kita coba lihat ke sana. Lihat ini kailannya, wow. Ya, kailan yang waktu itu dikirim juga? Apa dia beli sendiri? Belinya? Beda Ya. Nah, ini juga ada pakcoy, lihat bonggolnya juga dapat tuh. Nah, seperti ini. Ya. Daunnya lebar-lebar. Ya, lihat dulu satu pohon taksiran saya sih dapat nih 250 gram. Ya. Nih, seperti ini. Iya. Sangat cantik, ya. Ini kangkungnya juga lihat tuh udah umumnya gemuk-gemuk sekali. Tuh. Ya siap panen gitu ya. Bayam ya, jadi jangan khawatir mencampur tanaman yang usianya masih kecil dengan yang sudah dewasa. Pada kenyataannya baik-baik saja ya. Jadi ini sudah siap panen, tapi ini masih kecil ya, tidak ada masalah. Ada risiko bahan terbakar dan sebagainya. Masih cantik. Lalu kita coba lihat nih review yang menurut saya agak khusus ya Pak Yuda. Ya.
Butterheadnya ya, ini di dataran rendah seperti Makassar ini. Boleh dilihat tuh butterheadnya cantik. Luar biasa ya, bisa cropping padat. Ya, walaupun beberapa ini Pak Yudanya baru pulang dari luar kota, Ya. ditahan-tahan demi saya datang, butternya nggak dipanen, jadi ada sedikit terlambat ya. Udah mulai ini, walaupun masih enak ini, tapi yang terbaik mestinya dipanen waktu ini nih ya. Oh, oke. Ya, lihat ketika butterhead jarak tanamnya di lompat 1 ya, jadi jarak tanam akhirnya ini menjadi 30 cm ya, kira-kira begitu. Mungkin Mbak Titi boleh cerita Mbak di sini Mbak, ini yang kan udah jadi vlogger nih ya. Boleh cerita Mbak, gimana ceritanya akhirnya kebun ini menjadi tujuan para pencari sayur sehat ya? Jadi awalnya kenapa akhirnya berpromonya seperti apa, udah mulai upload di video ya? Gimana ya? Pertama kali apa? Pernah posting gitu ya? Pertama kali posting ya karena awalnya sih takut nih. Saya mau jual kemana gitu, Iya. belum berani. Coba-coba aja FB dulu, kan? Terus akhirnya minta tolong sama adek gitu, share ini. Iya. Ya udah akhirnya ada yang beli pelan-pelan. Akhirnya ada toko lagi yang masuk, toko Oh. ini, toko itu. Sekarang udah mulai diminta oleh toko ya saya dengar ya? Ya, alhamdulillah. Beberapa Om. toko sudah meminta, jadi ini sebuah contoh yang menarik ya, bahwa dari hobi walaupun baru pemula kalau dilakukan dengan benar nggak usah takut untuk menawarkan dagangan ya, istilahnya Oh, begitu. benar. Boleh dipercaya oleh konsumen, bukan hanya end user tapi pada retailer ya, seperti supermarket ya sudah mulai ditanyain ya, Iya. berani Alhamdulillah. nyuplai dan seterusnya ya gitu. Pak Yuda boleh sini dong Pak Yuda nih. Ya. Nah, Ya, ini ini aja nih. teman sejawat sesama arsitek rupanya, dia aktif di IAI Sulawesi Selatan juga ya. Jadi boleh cerita nih, sampai greenhouse-nya dibangun sebaik ini yang teman-teman bilang nih kualitas sultan gitu ya. Bahannya, cara bikinnya gitu ya Pak, silakan. Ya, karena pandemi kemarin sebetulnya mau bikin belajar hidroponik, mau belajar bagaimana caranya bikin yang bagus, walaupun kita baru pertama kali kan. Iya. Nah, nonton lah waktu itu punya Pak Roni, oh bikinnya seperti ini. Nah, GH-nya harus seperti apa? Ya belajar juga itu di YouTube kemarin. Gitu ya. Nah, kebetulan kan karena profesi Pak Ron, Iya. saya punya tukang las, gitu. Nah, udah beli Holo ya. pakai holo ini mereka kerjain. Nah, jadilah kayak gini nih. Jadi pakai holo yang utama, holo berapa Pak? Ini Yang gede 66. ini? Ini 6 kali 6 cm, Iya. ya lalu dirangkai sama 46. 4 kali 6 horizontal barnya ya. Lalu di bawah pakai 66 juga ya? 46 juga. 46. 46 aja. 46 ya. Semua 46. Atap pakai Atap juga ini semuanya 46. 46 ya. Iya. Kremonanya atau kuda-kudanya ini pakai 46. Main las Pak ya. Main las. Kemudian pakai penutup plastik UV. UV. Ya, kemudian juga ada shading pakai paranet ya. Iya. Karena Makassar Panasnya. mirip Palu nih, mataharinya Betul. di Palu 7, mungkin di sini mataharinya 6 ya. Ya, Sedikit lebih 5,5 dingin. lah. Ya, katanya musim di sini cuma ada 2, musim panas sama musim panas sekali katanya gitu ya. Jadi mereka pakai paranet untuk membantu mengurangi intensitas sinar matahari gitu ya. Ada semayan juga yang sudah ditanam nih. Ya, metode semayan Mbak Titi boleh cerita ya, ada trik-trik khusus. Kayaknya ini ya Ya, Om. ya Seperti biasa. biasa aja ya. Yang Jadi biasa Om Roni ini di YouTube ya, Iya. itu yang saya ikuti. ya ini tapi rockwoolnya termasuk mewah nih, berani tebel nih ya. Oh, sengaja Om, Oh, sengaja ya. biar nggak jebol turun. Oh, oke. Biar Jadi dia ketat tuh pas bikin dari lebih masuk. nancep ya. Jadi ini untuk bayam, semai kira-kira 8 butir gitu ya. Kangkung juga begitu ya. Tapi lihat cantik semayannya walaupun tidak pakai sistem pengairan otomatis ya, siram manual aja ya. Iya, Om. Gitu ya. Ya, jadi ini sambil memproduksi, sambil tunggu panen, semayan baru pun udah siap gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, kita lihat coba seladanya. Lihat bagaimana akarnya. Boleh yang ngintip ya, Mbak Titi ya. Ya, silakan Om. Cantik juga ya. Luar biasa. Nih, mohon izin sama yang punya nih, saya penasaran kalau nggak nyabut satu pohon. Boleh Ya, nggak, Pak? silakan. Izinkan, Pak. Gitu ya. Ya, jadi kalau enaknya berakit apung berhidroponik sistem rakit apung ini tidak pakai pot, apalagi pakai sumbu, jadi tanaman langsung diselipkan saja ya. Kita coba cara panen. Izin ya, Bu Titi. Ya, kita angkat saja seperti ini kalau panen.
Nah, ini akarnya ikut. Iya. Yeay, keren ya. Keren, cakep nih. Padahal dataran rendah, butterhead bisa cropping ya, bisa memadat, membulat seperti ini. Biasanya kalau sortir, tinggal sortir daun-daun yang jelek ya. Yang Saya dibawa tuh Om. Ya, Saya biasanya ini biasanya saya kalau nyortir paling enak dalam keadaan terbalik karena terlihat yang bagus-bagus ya. Ini aja ditinggalkan. Ya, mulus ini relatif. Kalau dibilang helai aja kita bersihkan. Biasanya akar gulung ya. Iya Om. Sayang dibuang. Jangan dibuang ya. Iya. Jadilah butterhead premium ya. Iya. Keren. Kelihatan bahwa Ya, ini bersih. Terima kasih Mbak Titi. Ini Mbak Titi sendiri nih ya, Ron. Terima kasih Om. Ini yang nanam yang juga jagoan jualan. Gitu. Lihat juga lihat kailannya ya, batangnya besar-besar. Ya, jarak tanam 15 cm aman. Ya, tidak ada masalah gitu ya. Ini kailan yang termasuk batangnya menurut saya jauh lebih enak daripada daunnya ya. iya, manis. Mantap, manis. Ini sawi punjen, ya, sawi putihnya ada Dakota dan macam-macam. Boleh, Mbak Titi nih saya minta boleh panen satu pakai Mbak. Pengen lihat atau Mas Yudanya boleh. Apa deh? Silakan. Pengen lihat biar teman-teman terinspirasi bahwa nanam pakai di dataran rendah juga bisa bagus ya. Oke, mana Mbak? Yang mana yang paling gede Mbak? Ini Mbak. Ayo Mas. Ayo, saya aja. Iya boleh. Ini ya. Iya, ini pakcoy di dataran rendah. Ya kita lihat satu pokok seperti apa. Wow. Ya, lihat bonggolnya. Ya, ini tugaan saya paling nggak 200 gram ya. Biasanya Bapak kalau nyortir gimana? Kita buang yang Ya, kuning-kuning di daun-daun atas yang gitu. jelek, Iya. ya. Ini karena biasanya yang di bawah kita buang ini cuma untuk dapat bentuk bagusnya Pak Ron. Bentuk bagusnya ya. Iya. Padahal daun yang disortir pun masih cukup layak sebenarnya. Iya, Masih baik. makanya kita kadang-kadang bawa pulang. Bawa pulang untuk masak sendiri ya. Nggak boleh ada yang kebuang, serius lah gitu ya. Oke, setelah itu Ini masih dibuang ini. demi ngejar bentuk ya. Ini ngejar bentuk. Baru nanti Biarin ya orang rumah makan sisa-sisa gitu ya. Jadi konsumen dapat premiumnya. ini masih bisa kita pakai Masih bisa lah untuk pakai rebus-rebusan. iya atau ditumis bawang putih aja udah Iya. enak ya. Lihat, dataran rendah, bonggolnya seperti ini. Ya, jadi salah satunya adalah bagaimana menjaga suhu air ya Pak ya. Ya. Nah, Pak Yuda boleh nggak cerita triknya membuat air ini lebih dingin? Ya. Jadi Boleh nggak dibocorin nih? boleh. Boleh. Oke, boleh cerita Pak, gimana? Jadi bikin ini tuh pertamanya bikin ya ini model yang dari Pak Roni tuh Pak Ron. Hanya karena di sini kan panas. Ya kita bikin uji coba dulu di kotak yang kecil kan waktu Mock itu. up-nya ya lah ya? Mock up, ada mock up. Tes suhu. Wah, itu airnya bisa hangat Pak. Karena saya masih pakai multiplex nih Pak Ron. Oke, belum GRC. GRK ya. Belum GRC kan dia masih nganter panas lah menurut saya. Nah, ketika itu panas, nah kan saya terinspirasi sama Pak Roni itu pakai Aluminium foil, aluminium foil gitu. Wah, saya bungkus aja nih. Jadi di dalam sini selain ini ada udara untuk menghantar panas, di dalamnya masih ada aluminium foil, tapi yang jenis bubble. ya? Yang bubble. Boleh kita intip ya? Boleh, Kalau nggak boleh, salah ada Pak. bagian Ada. yang terbuka situ ya. Iya. Ini biar para netizen tahu triknya. Ini saya senang sekali sesama arsitek tidak ada rahasia di antara kita ya. Apapun pengetahuan kita sharing ya. Jadi nggak boleh disimpan ilmu itu. Jadi boleh cerita Pak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini ada aluminium foil bubble. Bubble ya. Iya. Mungkin kameranya bisa dari sini. Nah, ini dia. Ini melapisi triplek ya. Melapisi triplex gitu. Hmm. Sehingga kita sudah ada perlindungan ini, ada udara di Udara. dalam sini, kemudian ada bubble lagi. Isolator panas Isolator lagi panas. Wah. Nah, itu menurunkan sampai 2 derajat. ya. 2 dari- derajat ya. Jadi suhu air dapat berapa walaupun siang hari ini? Boleh dilihat catatannya nih. Ini Wah, ini menurut saya keren banget ya, lihat 28 sekitar itu, bahkan kadang-kadang ada 27. 27. Luar biasa ini. Nurunin suhu air 2 derajat tanpa energi tambahan menurut saya luar biasa. Iya. Dan kita panasnya di sini kalau pas lagi panas Pak Ron, Ya. itu sampai tertinggi kemarin 41 derajat di dalam 41 derajat Iya. udara di greenhouse. di ya? greenhouse. Nah, karena itu ini belum kita bikinkan Ada exhaust ya. exhaust ya. Nanti Macam mungkin ya. mudah-mudahan Nah, jadi salah satu prinsip dasarnya udara
panas kita mau turunkan mahal energinya ya. Jadi harus blower, pakai mesin itu segala macam. Tapi sejauh airnya dijaga tetap dingin, apalagi bisa mencapai 27-28 derajat, Anda bisa lihat hasilnya. Ya, ini inovasi yang luar biasa. Saya juga belajar dari Pak Yuda tentang ini. Mohon izin ke Pak Yuda, barangkali kita sharing ya ke masyarakat ya, supaya bermanfaat juga bahwa kunci mendinginkan air bisa punya impact atau dampak positif yang sangat besar. Contohnya ini nih, ada sawi yang bahkan gedenya sampai begini nih. Luar biasa ini ya. Ini jadi tetap pakcoy, walaupun ini sebenarnya pakcoy yang sering kali kita kenal ini adalah biasanya breeding dari beberapa jenis yang disilangkan. Tapi kadang-kadang memang akan muncul ya sifat-sifat asli dari induknya muncul juga gitu ya. Jadi tetap berbentuk batang pakcoy tapi daunnya seperti pakcoy yang pada umumnya. Jadi yang masuk di Indonesia sebenarnya walaupun besar ini sebenarnya kategorinya adalah mini pakcoy ini. Pakcoy yang sebenarnya memang bisa besar seperti ini. Cantik ya. Sampai sayang mau dipanen ya. Gitu ya. Saya pikir ini suatu hal menarik. Nah, ini ada teman-teman dari hidroponik Kota Makassar, boleh cerita. Dari mana Mas? Nama? Saya nama Aan dari Kabupaten Goa, Goa juga ya. Goa juga. Jadi datang ke sini atas undangan Pak Yuda juga ya. atas nama Pak Yuda. Ya, kira-kira apa manfaat yang bisa diperoleh kalau kita kumpul-kumpul seperti ini, Pak? Ya, pertama kami pemula pastinya dengan adanya komunitas seperti ini, penjualan kami pada saat kami panen itu sudah tidak bingung kita mau menjual di mana. Karena kan yang paling utama itu pada saat kita menanam, kadang kita bingung kita mau jual kemana ini, Pak. Saya sempat bulan kemarin itu bingung, saya mau jual kemana ini. Mana lagi harga masih belum jelas, tapi dengan adanya komunitas seperti ini kita sudah tahu harga berapa dan lemparan kemana. Dan pada saat kami ada masalah juga, yang bagi pemula bagi kami sudah banyak yang bisa membantu, Pak. Bisa sharing ya, Bisa tukar sharing. pengalaman. Iya. Terima kasih Mas ya. Iya, Ini kasih. ada juga nih dedengkotnya Makassar, ini ada Henry. Ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam ya. Jadi dia petani juga Iya. dan yang paling penting dia melakukan peran yang menurut saya paling dicintai, disukai para pekebun pemula ya. Jadi ini juga istilahnya boleh membantu pemasaran hasil panen para hidroponikers ya. Jadi bisa bersinergi dalam arti apa? Antar kebun bisa saling membantu Saling bantu supply ya. stok. Saling Nah, bantu stok. kira-kira konsepnya gimana Mas Edi, boleh cerita? Kalau konsep saya Pak, jadi saya membangun banyak gerai. Jadi ada beberapa gerai yang saya bangun dengan tim marketing. Ini alhamdulillah sudah jalan 7 gerai. Nah, jadi dengan gerai ini sebenarnya potensinya belum bisa maksimal karena masih sering putus stok. Ada beberapa barang itu tidak tersedia available. Jadi kita nggak kelihatan potensinya. Ke depan nanti kita akan coba rangkul teman-teman, kita buatkan ikatan kerjasama plasma. Nanti kapasitasnya mau ngasih ke saya berapa, misalnya 70%, 80% atau bahkan 100%. Kita sesuaikan dengan penjualan kami, nanti produksinya dikorelasikan dengan penjualan Ya. sehingga bisa terserap 100%. Bahkan bahan baku ke depan insya Allah kita kasih Misalnya apa? Benih, ini nutrisi. nutrisi. Ya. Bahkan ke depan kita tingkatkan lagi ke akad salam. Jadi artinya saya beli sekarang, saya ambil sebulan kemudian. Ijon, future. Ya, bahasa jeleknya ijon, tapi kalau saya lebih senang memakai istilah itu future trading ya. Future trading. Sebenarnya transaksi masih sebulan ke depan, tapi Ya. sudah ada komitmen di Sudah ada depan. komitmen. Yang konsepnya win-win, harus Win-win, sama-sama betul. diuntungkan Ya. ya. Pekebun senang, tidak harus repot-repot memasarkan. Memasarkan dan sesudah Tapi kepastian sebentar barang iya, dan bisa Anda menjual dapat barang kan gitu ya. barang. Supply demand masih banyakkan mana? Jadi barang masih kurang saya dengar. Waduh, sangat. Alhamdulillah di Makassar potensinya bisa selada saja untuk satu komoditi bisa 300 kiloan mungkin lebih Per apa tuh? per hari. Per hari 300 kilo ya. 300 kilo karena alhamdulillah kita udah menjual sekitar mungkin karena kalau tidak putus stok bisa 100 kiloan per 100 minggu. kilo per minggu ya. Ya per minggu karena putus stok bisa lebih daripada itu sebenarnya. Masih banyak kesempatan. Banyak peluang masih ya banyak, berarti iya, ya. masih banyak. Ini pentingnya middleman seperti Pak Henry ini untuk mempertemukan. Kebanyakan pekebun berproduksi tidak tahu harus Tidak menjual kemana. Konsumen pembeli kadang-kadang nggak tahu harus beli di mana, Iya, gitu ya. betul. Jadi link word ini apa? Iya. Network yang dimiliki Pak Henry bisa Betul. mempertemukan itu. Begitu. Betul. Soal harga gimana? Selatan Kalau- pasaran berapa di antar Kalau pekebun? untuk sekarang di pekebun kita patok
40 sampai 45 tergantung. Kalau kualitas bagus, packaging 45. Kita jual ke end customer 60. Oke. Ada selisih sekitar 15-an untuk marketing. Ya, Dan marketing biaya dan ya HPP lain-lain. ya macam-macam. Tapi yang penting Iya. itu udah jauh dari HPP ya. Ya, Wah, betul. jadi saya pikir jangan ragukan ya potensi bisnis dari hidroponik ya. Iya, Kalau betul. dilakukan dengan benar dengan kualitas yang bagus seperti ini, harga juga bagus, Aja bagus. kesejahteraan petani Ya. menurut saya akan bisa tercapai di situ ya. Sama-sama kita jaga harga. Betul. Iya. Jadi konsepnya jangan saling membunuh, Jangan, ya kan? Jadi berjamaah. istilahnya berjamaah, istilahnya sejahtera bersama ya. Betul. Bisa kayak gitu. Teman-teman ada masukan dari sini? Ya, ini juga teman-teman dari komunitas hidroponik Kota Makassar yang ketiga ya. Ini udah kayak film aja nih, udah ada jilid 1, jilid 2, jilid 3 ya. Karena begitu banyaknya member ya. Iya. Jadi ini mengaku pemula tapi semuanya sudah berkebun, sudah berproduksi ya. Jadi saling mengenal ini bisa saling membantu. Kalau saya butuh apa bisa masuk di grup, saling menyuplai. Kita menjual apa nggak tahu mau jual kemana bisa nawarin yang lain. Ya, jadi saya pikir pola pemasaran bersama ini sangat menarik ya. Jadi istilahnya dalam berbisnis apapun termasuk di hidroponik tidak boleh yang namanya saling menjatuhkan, Ya, jangan. saling membunuh dan segala macam ya. Rezeki sudah diatur ya masing-masing. Ya. Ya, bagaimana bersinergi agar rezeki itu bisa tersebar merata sesuai dengan porsinya masing-masing. Posisinya masing-masing. Saya pikir itu ya. Ya. Pak Yuda, boleh kesini lagi ya Pak Yuda nih. Nah, ini boleh saya tanya nih, kiat-kiat. Ini kan Bapak boleh dibilang nggak ada expertise tentang berhidroponik, ya, apalagi bercocok tanam secara konvensional. Arsitek masih juga bekerja sebagai konsultan, sampai punya keyakinan memulai hidroponik ya, tidak ada modal apapun, lebih kepada modal nekat ya boleh bilang gitu ya. Apa kiat-kiat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya? Ya. Jadi hidroponik kan kalau kita lihat sebuah peluang usaha yang bagus sekali. Bahkan postingan-postingan belakangan ini Pak, menteri pejabat-pejabat pensiunnya itu malah bikin hidroponik. Nah ini coba aja bikin hidroponik sekarang, pensiun udah punya gitu loh. Dan itu jadi gini, menanam ini ternyata menyenangkan, menyegarkan dan menguntungkan gitu. Menguntungkan. Nah, itu. Menyenangkan, menyegarkan, menguntungkan ya, Iya. gitu ya. Jadi bisa hobi sekaligus juga menjadi bisnis. Ya, Ini kan impian semua orang ya ya. betul. Senang menanam tapi juga bisa jadi duit. Iya. Gitu ya. Dan hebatnya, saya belum pernah berhasil menanam satu kali pun Pak Roni. Gitu ya. Jadi ini adalah pengalaman menanam pertama kali. Jadi waktu pertama kali panen itu banyak yang nanya, ini nanti kalau ada yang masih kecil ini besarnya seperti apa? Oh jangan tanya saya juga baru lihat pertama kali nih baru kayak begini. Sama-sama masih misteri ya. Sama-sama misteri. Iya. Tapi pada kenyataannya lihat kangkungnya ya. Iya. Pak boleh nggak? Tadi ibu sudah panen satu pohon. Bapak yang panen sekarang. Misalnya apa? Kailan Pak? Ada yang udah bisa dipanen kailan? Ini Nah ini bisa yang paling nih. dekat. Nah boleh ya. Ini kailan di dataran rendah. Nah Jadi kalau kailan ini Pak, saya sendiri sangat suka. suka ya. Nah. Jadi kadang-kadang sayang untuk dijual ya Bu ya. Ya. Nah, iya. Batangnya lihat gede-gede ya. Sangat menarik. Sungguh. Nah, nih. Ini kalau kailan kan bukan cuma daun nih Pak. Iya. Batangnya ini dimakan itu Iya, enak saya sekali. malah lebih suka batang kailan Betul. daripada daun. Ya. Jual berapa Pak kalau kailan? Kailan ini 20.000 per 10.000 per pack. Per pack isi 200 sampai 200. 250 gram. 200 sampai 250 gram per pack, 20.000. Jadi sekilo bisa 80.000. Iya. Tapi kalau kita jual kilo beda. Ya, tapi Ini sama dengan apa ya? Selada kalau per kilonya. 60.000. 60.000 per kilo. Wah, Tapi kalau beli satuan kalau dihitung ya jadinya 80.000. 80.000. Ini luar biasa nih. Kalau Hobi yang bisa- samhong kita bisa sampai 550. Saya bingung juga itu. 550 Beratnya Gram. Satu samhong satu itu. pohon. Satu pohon. Ini termasuk yang kecil. kecil. Iya, karena ini yang sisa, Om. Sisa-sisa dari yang besar udah ini. Udah. Jadi Udah pada setengah kilo diambil. lebih ya. Iya. itu ada yang pesan, dia bilang jangan dicabut, dia mau ambil katanya. Nah, kita cabutin satu. Boleh satu ya. Mohon izin Bu Titi. Ya betul. Nah, ini ya. Dan ini sisa nih, Om. Sisa Ini termasuk dari yang samping yang besar. iya, termasuk ini yang kecil-kecil ini. Jadi ini yang Wah. Satu pohon
Wow. Saking luar renyahnya biasa. ini, Sampai tuh. saking renyahnya ya satu pohon. Boleh Pak dari samping dulu Pak, kelilingin Pak biar di kamera jelas. Wow. Keren sekali. Luar biasa. Ini daun sortirannya juga masak juga nih, Masih, iya. Nah ini pernah kita panen itu rata-rata 500, 400, yang paling berat kemarin 550. 550 satu pohon. Iya, makanya saya nggak tega jualnya per kilo. Iya, jadi per pohon ya. Per pohon saya jual 12.000. 12.000 per pohon, 500 gram ya. Wah, luar biasa. Jadi 25.000 sampai 30.000. Lihat nih, teman-teman ya. Daunnya satu lembar bisa seperti ini. Ini tangan saya tidak cukup untuk selebar daunnya. Gila, ya. Ini yang saya bikin ini Om, bikin kimchi. Oh iya, Ibu Titi ini, ya boleh Bu, di sini Bu ya, cerita Bu ya. Ini dengar-dengar tanpa menyebut tokonya Bu ya. Dapat orderan tadi saya dengar nih. Cerita Bu, ini Samsung mau dijadiin apa rencananya? Kimchi. Kimchi ya? Ya, karena selama ini kita belum pernah dengar bilang kimchi sayuran hidroponik. Nah, Akhirnya iseng aja Om, ganti yang sawi putih tuh yang tebal gini tuh. ya. Coba-coba yang ini karena saya lihat kan batangnya juga kayak kokoh Iya, dia nih kan, kokoh. crunchy. Tebal ya. Akhirnya coba bikin dan berhasil. Dan sudah dapat order nih ya. Ada orderan. Untuk menyuplai salah satu supermarket di Kota Makassar, supermarketnya supermarket premium. Jadi silakan kalau Anda ke Makassar sekali-kali nyobain kimchi sawi hidroponik ya. Iya Om. Wah, jadi karena Korean food katanya di sini juga lagi booming ya. Ya lagi booming. Makanya selada dan aneka tanaman seperti ini juga lakunya sangat keras ya. Testimoni lagi, Ibu juga ini pengalaman ya bahwa di dalam bak yang sama udah ada tanaman dewasa usia panen. Oh iya, Tapi semayan masuk juga nggak masalah ya. nggak masalah. Nggak masalah. Ini lihat semayan baru dipindahin 1-2 hari barangkali ya. Oh iya Om, ini juga pakcoy. Saya biasa bikin jus dengan begitu saya jus rasanya kayak alpukat. Oh iya, Jadi campurannya daunnya apa? daunnya aja barang 3 lembar, terus saya kasih tape. Tape, Kalau orang Makassar sini bilang poteng. poteng, Peyem kalau Bandung. Apa? Kalau Bandung apa? peyem, tape singkong ya. Benar. Tape singkong. Terus saya pakai susu kental, Oh, di blender. blender, rasa alpukat. Rasa alpukat. Wah, luar biasa. Lihat ini pakcoynya. Dataran rendah loh ini, ya. Besar-besar ya, bonggolnya juga dapat tuh secara keseluruhan, dia daunnya hijau-hijau cantik ya. Tuh ya. Luar biasa. Ya. Nih satu lagi peserta testimoni nih. Siapa Mas? Namanya Mas? Hah? Igo. Ini datang ke sini juga diundang ya? Iya. Apa manfaat yang bisa didapat dari ngumpul-ngumpul seperti ini? Boleh cerita? Ya, sharing ya? Ya, Tentang pengalaman. Jadi udah nanam juga ya? baru mulai sih Pak. Baru mulai. Ya, semuanya ngaku pemula ini ya di sini ya, pada merendahan hati semua nih. Jadi udah berapa lubang tanam punya Om? Belum banyak ya, tapi yang penting sudah mulai, berarti sudah mulai mencoba gitu ya. Jadi intinya jangan pernah takut untuk memulai ya. Jadi Anda bisa lihat di greenhouse-nya jadi ukuran berapa Pak Yuda? Ini 10,5 kali 14. 10,5 kali 14 ya, boleh bilang berapa? 160-an ya. 160 meter persegi. Perangkat saya ulangi lagi pakai holo kotak dari 6 kali 6, 4 kali 6, atap plastik UV, kasih paranet shading, lalu density insect net, mesnya mes 50 ya. Belum pakai blower, belum pakai fan ya, sejauh ini masih baik-baik saja. Tapi untuk kedepannya karena kebun ini juga akan menjadi kebun wisata, jadi selain tanamannya dibuat nyaman, pengunjung juga harus dibuat nyaman juga ya, karena sensasi panen sendiri itu juga menjadi menarik untuk nilai jual ya Pak. Saya sekarang udah ditawarin sekolah. Oh, sekolah, Ya, jadi apa istilahnya Mas? field trip ya? Field trip. Field trip. Ada sekolah yang Ibu boleh sini Bu. Jadi sekolah mana Bu? Boleh cerita Bu? awalnya sih di WA nih. Ya. Dia bilang boleh tak saya bawa siswa saya dari SD UT Islam. Ya. Jadi saya bilang oke, nanti saya pikir-pikir dulu karena kan saya pikir juga kalau anak-anak masuk saya takut tangannya pegang sayur kan, pikir gitu juga. Tapi ya
berharap saya mau menerima tuh, karena kan anak-anak SD kelas 1, kelas 2. Jadi saya pikir yang kotak yang punya percobaan kita, mungkin nanti kita pasangin untuk anak-anak belajar nanam. Praktek ya? Praktek nanam gitu. Jadi selain untuk belajar, mereka ada pengetahuan tambahan, orang tuanya nanti dapat oleh-oleh sayur. Oke. Jadi orang tuanya beli sayur gitu. Beli sayur ya, secara nggak langsung begitu ya. Anak-anaknya belajar, orang tuanya beli gitu ya. Jadi strategi marketing juga kan sebenarnya gitu ya. Tapi ya siapa sih yang nggak kepengen ya beli sawi secantik ini. Nah ini ya, salah satu kelebihan sekaligus kelemahan dari hidroponik sayurnya. Crunchy, sangat renyah ya. Jadi kadang-kadang kita packing agak susah, tapi lihat satu lembar daunnya lihat tuh sebesar ini. Ya, bobotnya kadang kata Pak Yuda bilang bisa sampai setengah kilogram lebih. Luar biasa. Ya. Saya pikir itu Pak Yuda, terima kasih Bu Titi. Ini yang ibu rumah tangga yang tadinya sehari-hari ngurus nganter anak sekolah gitu ya, sekarang mulai menjadi vlogger ya. Karena demi memasarkan hasil panennya dari kebun sendiri ya. Oke teman-teman, Pak Hendri dan kawan-kawan ya, ini teman-teman juga dari Hidroponik Kota Makassar, apa istilahnya, jilid 3 ya? KM 3. Ya. Jadi grup WhatsApp-nya yang saling sharing, saling membantu ya. Informasi, pengetahuan, juga pemasaran ya. Dan saya pikir konsep ini sangat bagus diterapkan di kota manapun ya. Istilahnya berbisnis bersama, berusaha bersama, sejahtera bersama ya. Nggak boleh saling menjatuhkan ya. Jadi sejahtera bersama, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah ya buat banyak orang ya. Dari Kabupaten Goa ya, di Kota Makassar, saya bersama Smart Hydroponic juga dengan Orchid Orchid Green ya, Orchid Green, Pak Yuda juga ada Ibu Titi dengan tim ya, bersama teman-teman dari Hidroponik Kota Makassar ya. Salam hijau semua ya. Oke.